Lumut atau Bryophyta adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat. Umumnya berwarna hijau dan ukuran kecil. Dan ada juga yang berukuran besar kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Lumut tersebar hampir seluruh belahan dunia terkecuali di dalam laut. Secara umum, tumbuhan lumut merupakan tumbuhan yang tumbuh di tempat yang basah. Tumbuhan lumut bersifat autotrof karena mempunyai sel-sel dengan plasida yang menghasilkan klorofil. Lumut mempunyai sel-sel plastid yang dapat menghasilkan klorofil A dan B sehingga dapat membuat makanan sendiri dan bersifat autotrof. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Habitat berada di tempat lembab dan terlindung dari cahaya matahari seperti dasar hutan, permukaan batang pohon, tembok, dan sumur. Habitatnya dapat berada di setiap tempat kecuali laut. Ada juga yang berhabitat di tempat basah, bahkan dapat hidup di air seperti sphagnum. Tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan phloem. Air masuk ke dalam tubuh lumut secara inhibisi, sedangkan hasil fotosintesis didistribusikan secara difusi, daya kapilaritas, dan dengan aliran sitoplasma. Dinding sel terdiri dari selulosa. Merupakan peralihan antara Talophyta atau tumbuhan bertalus dan Cormophyta atau tumbuhan berkormus. Daun tersusun atas lapis sel, kecuali pada ibu tulang daun dengan tebal 15 sel. Berukuran kecil, sempit, panjang, dan mengandung kloroplas yang tersusun seperti jala. Kloroplas tidak terdapat pada ibu tulang daun. Permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berlilin, kutikula, dan gematangia. Berfungsi untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. Klasifikasi tumbuhan lumut. 1. Lumut daun atau Bryopsida. Lumut daun bisa ditemukan dengan mudah di tempat yang basah atau lembab, menempel di permukaan batu atau tempat-tempat terbuka. 2. Lumut hati. Merupakan tumbuhan talus dengan tubuh berbentuk lembaran, pipi, dan berlobus. Pada umumnya, lumut hati tidak berdaun, misalnya Marchantia dan Lunularia. Namun, ada lumut hati yang berdaun, misalnya Jungermannia. Lumut hati tumbuh mendatar dan mendekat pada substrat dengan menggunakan rhizoidnya. Lumut hati banyak ditemukan di tanah yang lembab, terutama di hutan hujan tropis. Ada juga yang tumbuh di permukaan air, misalnya Riccioscarpus natans. 3. Lumut tanduk atau Anthocerotopsida. Lumut tanduk memiliki kemiripan dengan lumut hati pada gametofitnya. Perbedaannya, lumut tanduk memiliki sporofit yang berupa kapsul yang memanjang dan tumbuh seperti tanduk dari hamparan gametofit. Lumut tanduk ini sering dijumpai hidup di tepi danau, sungai, atau sepanjang selokan. Pada lumut ini juga mengalami pergiliran keturunan antara generasi sporofit dan generasi gametofit. Lumut tanduk hanya memiliki satu kloroplas di dalam tiap selnya sehingga dianggap sebagai lumut primitif. Struktur tumbuhan lumut. Bagian batang. Lumut tegak memiliki susunan yang berbeda. Jika batang terlihat dari potongan melintang, bagian-bagian berikut akan muncul. Lapisan sel-sel kulit, beberapa di antaranya memanjang hingga membentuk rhizoid epidermis rhizoid. Lapisan kulit bagian dalam terdiri dari beberapa lapisan sel yang disebut korteks. Silinder pusat terdiri dari sel parenkim memanjang untuk mengangkut makanan. Bagian daun. Lumut umumnya setebal lapisan sel, kecuali untuk tulang daun induk. Sel-sel daun kecil, sempit, panjang, dan mengandung kloroplas retikulet. Di bawah sel-sel mati besar dengan penebalan dinding spiral, sel-sel mati ini berfungsi sebagai tempat memasok air dan makanan. Bagian atas tangkai. Ada titik pertumbuhan dengan sel pemula di bagian atas. Sel Starker ini biasanya dalam quadruplicate dan membentuk sel baru dalam 3 arah di sisinya. Ukuran yang terbatas mungkin karena kurangnya sel dengan dinding sekunder yang berfungsi sebagai pembawa seperti tumbuhan vaskuler. Rhizoid atau rambut akar. Berfungsi sebagai akar untuk mengikat ke tempat pertumbuhan dan menyerap makanan. Rhizoid terdiri dari serangkaian sel yang terkadang memanjang dengan bulkhead yang tidak sempurna. Struktur sporofit dari tubuh lumut terdiri dari vaginula adalah akar yang tertutupi oleh sisa dinding archegonium, seta atau tangkai, apofisis adalah pelebaran tepi seta dan transisi seta dengan kotak spora. Calyptra atau dom berasal dari dinding archegonium ke atas kuba dada spora. Kolumnas yaitu jaringan yang tidak terlibat dalam sporulasi. Habitat tumbuhan lumut. Lumut telah ditemukan di mana-mana kecuali di dalam air garam.
Sebuah peneliti tanaman telah meneliti habitat lumut dari tempat tropis yang lembab hingga daerah kutub, kayu gelondongan yang basah, dan masih banyak lagi habitat dari tanaman Bryophyta ini. Lumut telah ada sejak periode Permian 298,9 juta hingga 252,2 juta tahun yang lalu, dan lebih dari 100 spesies telah diidentifikasi dari fosil periode Paleogen dan periode Neogen, 66 juta hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Halo Edukasi.